Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazla Safa Kamila dari kelompok 1 dan saya akan mempresentasikan bagian dari pembahasan analisis konsekuensi konten cyber dalam bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Jadi seperti yang telah disebutkan bahwa pertumbuhan teknologi yang signifikan telah melahirkan sebuah budaya cyber atau yang kita kenal sebagai cyber culture yang tentunya memberikan dampak yang begitu besar pada setiap aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Seperti yang telah disebutkan di awal, yaitu bidangnya itu ada bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, hukum, dan politik. Nah, saya di sini akan mempresentasikan analisisnya di bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Jadi yang pertama itu bidang ekonomi. Jadi dikatakan bahwa konsekuensi konten di bidang ekonomi ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perniagaan ataupun perdagangan, di mana media cyber menjadi suatu wadah bagi konten cyber itu sendiri untuk melakukan sebuah promosi yang menghasilkan konsekuensi positif sehingga dapat menciptakan lapangan usaha di dalam media sosial. Nah, anak-anak zaman sekarang nih pasti tahu bahwa sekarang tuh lagi ada fenomena yang dinamakan celebrity endorsement atau yang biasa kita kenal sebagai endorsement. Jadi, celebrity endorsement ini memanfaatkan media sosial untuk mempengaruhi halayaknya, terutama pada keputusan dalam pembelian. Jadi di sini, seorang pengguna media sosial yang memiliki banyak pengikut atau banyak followers itu akan mempromosikan atau mengiklankan suatu produk atau jasa dari kliennya. Jadi hal ini tuh fenomena itu sejalan dengan adanya sebuah budaya cyber di mana pada zaman ini nampaknya pengguna media sosial akan lebih mempercayai apa yang mereka lihat atau yang mereka temukan di dalam internet, terlebih di dalam media sosial ya. Jadi hal ini juga sejalan dengan teori jarum hipodermik yang udah dijelasin sebelumnya, yaitu di mana teori jarum hipodermik ini memiliki asumsi bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk suatu persepsi halayak atau masyarakat. Jadi kalau influencer tadi mengatakan bahwa barang ini bagus, barang ini banyak manfaatnya, kualitasnya bagus. Nah, halayak tuh akan menerima pesan itu dan menginterpretasikan bahwa oh iya barangnya bagus, saya akan beli, kayak gitu. Nah, setelah bidang ekonomi tadi, selanjutnya ada konsekuensi konten cyber di bidang sosial. Jadi, di dalam bidang sosial ini disebutkan bahwa konsekuensi yang terjadi dapat dikatakan seimbang antara konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Dalam bidang ini, konsekuensi konten cyber dapat berdampak pada terciptanya cakupan komunikasi yang luas untuk menambah wawasan, bertukar ide, saling mengenal satu sama lain, dan masih banyak lagi. Jadi sebagaimana konsep dari cyberspace atau ruang cyber yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa ruang cyber ini merupakan suatu ruangan di dalam jaringan komputer yang dapat dipakai sebagai keperluan komunikasi baik satu arah maupun timbal balik secara online. Jadi cyber culture ini terbentuk karena adanya cyberspace, di mana di dalamnya juga terdapat sebuah ruangan lagi nih yang memungkinkan kita untuk dapat berinteraksi atau berkomunikasi serta bertukar informasi dengan individu lainnya secara online yang biasa kita kenal sebagai media sosial. Jadi, media sosial ini tentunya memberikan banyak sekali kemudahan untuk penggunanya dalam berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Jadi, sebagaimana karakteristik dalam media baru yang sudah dijelaskan juga menyebutkan bahwa media ini menyuguhkan yang pertama, ada interaktivitas yang memungkinkan penggunanya dapat berinteraksi secara langsung tanpa harus bertatap muka. Yang kedua itu ada sosialibilitas, yaitu di mana penggunaan media baru ini dapat memunculkan komunikasi personal dengan pengguna lainnya. Nah, hal ini tuh bagaikan konvergensi atau perkembangan atas definisi dari komunikasi antar pribadi yang menyebutkan bahwa komunikasi itu terjadi antara dua individu yang harus saling bertatap muka, harus secara langsung. Nah, dengan adanya media sosial ini yang mengandung konten cyber di dalamnya itu memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan siapapun yang mereka mau tanpa terbatas oleh ruang, oleh waktu, ataupun oleh gerak. Jadi, hal ini merupakan salah satu contoh dari konsekuensi konten cyber yang memberikan dampak positif dalam bidang sosial.
Nah, tapi nih, seperti yang telah disebutkan bahwa pada bidang ini, konsekuensi yang terjadi itu dapat dikatakan seimbang antara konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Jadi tadi setelah dijelaskan yang positifnya, yaitu selanjutnya itu ada dampak negatif dari bidang sosial, yaitu adanya kemungkinan bahwa konten yang diciptakan itu dapat menjadi wadah penyebaran informasi bohong atau hoax yang dapat menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dalam karakteristik media baru juga disebutkan bahwa media ini menyuguhkan sebuah otonomi di mana para pengguna media baru memiliki kekuasaan untuk mengatur sendiri isi pesan atau konten yang disebarkan. Jadi konten cyber yang disebarkan ini di dalam media sosial tuh kita bisa atur sendiri, kita ingin menyebarkan apa di dalamnya. Artinya pengguna dalam ruang cyber ini memiliki kebebasan dalam membuat konten apapun yang mereka mau. Jadi hal ini jelas memberikan kemungkinan adanya pemberitaan asal atau informasi bohong yang mereka buat sedemikian rupa lalu disebarkan yang akhirnya dapat menimbulkan kesalahpahaman ataupun bisa terjadi perpecahan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada analisis konsekuensi konten cyber di bidang kebudayaan atau budaya. Jadi di dalam bidang ini konsekuensi konten cyber itu bisa dikatakan dapat disaring atau dikontrol terlebih dahulu dengan kesadaran dari masing-masing pelaku cyber culture itu sendiri. Jadi adanya konten budaya ini memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk lebih mengenal kebudayaan lainnya. Jadi dalam bentuk komunikasi antar budaya yang telah dijelaskan sebelumnya, dikatakan bahwa proses komunikasi antar budaya ini merupakan proses pertukaran simbolis di mana individu dari dua kebudayaan yang berbeda mendiskusikan atau bertukar makna bersama dalam situasi yang interaktif. Jadi proses pertukaran makna ini, proses komunikasi antar budaya ini kini dapat disampaikan melalui konten cyber yang terdapat di dalam ruangan cyber tentunya. Jadi konsekuensi dari adanya konten cyber dalam bidang kebudayaan ini dapat juga menimbulkan beberapa hal seperti akulturasi budaya ataupun juga bisa menimbulkan etnosentrisme. Jadi akulturasi budaya itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses sosial yang muncul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu perlahan bisa diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli. Contohnya nih, dengan adanya konten cyber, kita bisa tahu kebudayaan orang lain. Kita bisa tahu bagaimana cara berpakaian orang-orang di Korea Selatan. Nah, perlahan kita menerima informasi itu dan kita menerapkan itu. Kita mulai berpakaian seperti orang-orang Korea Selatan. Tapi dengan tidak menghapuskan kebudayaan asli kita. Kita tetap memilih pakaian-pakaian yang sopan, yang sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian konsekuensi konten cyber yang berdampak negatif diantaranya adalah menimbulkan etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme itu? Jadi etnosentrisme itu merupakan sebuah sikap yang memandang dan menilai budaya orang lain lebih rendah dibandingkan budaya kita sendiri. Jadi dengan kata lain, etnosentrisme itu adalah suatu pandangan yang berupa persepsi yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok mengenai penilaian kebudayaan lain, menganggap budayanya jauh lebih unggul dan lebih baik daripada budaya lainnya. Jadi konten cyber ini dapat menimbulkan dampak negatif ini karena konten atau isi yang disebarkan itu tidak dapat dikontrol dan dapat dibuat sesuka hati oleh individu di dalam ruangan cyber. Jadi konten yang berisikan pesan dan tone yang terkesan menjatuhkan dan merendahkan budaya lain itu nampaknya udah nggak jarang terjadi ya di belakangan ini apalagi. Nah, hal ini tentunya akan menjadi masalah yang cukup besar dalam terjalinnya komunikasi antar budaya di dalam kebudayaan cyber itu sendiri. Jadi, etnosentrisme ini sama saja dengan menutup pintu untuk bertemu dengan budaya yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.